Gimana? Langsung. Pak, terkait yang pertama terkait itu beredarnya kapal yang JKW Mahakam sama Dewi Iriana itu Pak, spekulasinya di lapangan berkembang itu miliknya Pak Jokowi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis, ada tulisannya JKW, wah miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya saya. Pak, tapi kemarin dari pihak pemiliknya mengatakan bahwa itu nama pribadi, bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi. Ya iya, berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Kalau mengenai izin tambang nikel di Raja Ampat sendiri seperti apa sih Pak? Oh itu terlalu teknis Pak, itu di kementerian ya. Itu di kementerian. Tapi itu kan diperpanjangnya tahun 2020. Ya iya itu di kementerian teknis, sangat teknis sekali. Ya. Kabarnya Bapak yang memberikan izin terkait pertambangan itu Pak di tahun 2017. Di kementerian itu masalah teknis. Ini udah mulai matang ya. Kongres? PSI Juli kan. Nah, Kongres? PSI Pak. PSI. Iya. Nah itu persiapan Bapak untuk benar terjun ke bursa ketum seperti apa? Ya saya belum turun ke bawah sih. Dukungan dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga. Ya 1-2 sudah ada, tapi kan belum cukup. Melihat dukungan dari bawah seperti apa. Karena nanti itu voting online, platformnya kan voting online, jadi memang betul-betul harus dihitung benar, harus berhitung betul. Berarti sudah mantap untuk benar-benar terjun atau masih memperhitungkan juga? Dukungannya aja belum. Kan ada syaratnya untuk mencalonkan, itu didukung dari DPW, didukung dari DPC di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi. Tapi dukungan dari beberapa DPW kan sudah. Ya 1-2 saya lihat sudah, kan nggak butuh sedikit. Pak kader PSI menganggap Bapak itu sudah seperti Nabi, seperti apa tanggapan? Nabi terakhir itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja. Ya. Sidang ijazah kan sudah memasuki babak baru, kemarin penggugat intervensinya ditolak. Kemudian ada rencana untuk mencari celah-celah dari penggugat untuk tetap menggugat ini. Mungkin Bapak ada tanggapan inskripsinya segala macam itu kan sudah disampaikan. Ya, semuanya kalau menuduh, sekali lagi kalau menuduh palsu itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas orang lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya, Kemarin dasari untuk laporan pencemaran nama baiknya itu tetap lanjut terus sih. Kemarin tempat KKN juga dipersoalkan, itu mungkin ada tanggapan? ya KKN dicek aja di desa Ketuyan, di kecamatan Wonosoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Kamu dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali Wonosoro sih. Berapa 50 orang kan? Gunung Mbak. Gampang banget itu. Pak Rismon
Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Cek Walden ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya katakan sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, Bambang Jokat nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Auditornya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Gitu. Empat pulau itu adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Pemerintah pusat mengambil keputusan final soal batas wilayah laut yang sempat mengambang berdasarkan garis imajiner batas provinsi yang lebih mendekatkan ke Sumut. Sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. Saya sampaikan berulang, jangan kemana-mana bahasanya. Saya dari awal kemarin ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh, kita ingin sampaikan kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya, kepemilikannya kami terbuka. Cuma kalau dibilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Tidak ada sama sekali wewenang. Tapi kalau mau dibahas sama-sama, makanya saya kemarin, ya mohon maafnya bahasa mungkin menjemput kami ke Aceh. Ya kalau kita mau ke Jakarta sama-sama, habis kita ke Jakarta sama-sama untuk membahas Kemendagri, ayo gitu. Ayo, silahkan. Nah tapi saya bilang, masalah keputusan itu biarlah menjadi keputusan pemerintah pusat. Terus kalaupun ada di dalamnya di situ apapun, kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan pemilik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian udah dimulai, mah nggak mungkin. Berarti ada potensi ya Pak? Ada potensi kekayaan alam gitu? Ya, potensi apapun pasti ada ya, karena secara geografisnya kita melihat, jangankan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada, katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Di kami juga saya tanya di dinas terkait tentang itu juga kami nggak pegang. Jadi kalau bilang ada potensinya, saya nggak pegang data, saya nggak berani sampaikan. Cuma saya sampaikan kalau ada potensi, ayo sama-sama. Kalau tetap dijadikan milik pemerintah provinsi, bukan saya datang ke sana mau ngajak ini kita kelola sama-sama, enggak. Kalau mau kita bahas, ayo kita ke Jakarta sama-sama. Milik bersama nggak kira-kira Pak? Wah itu nggak tahu saya. Bagaimana, nggak ada, mana ada daerah milik bersama. Menolak kerjasama yang ditawarkan oleh Bapak? Oh ya silakan aja, silakan. Yang pasti kita ke sana bukan mau ngajak kerjasama pertama, ya. Kerjasama itu kita lakukan kalau itu tetap menjadi milik provinsi. Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, ya jadi opsi kami mau ngajak kerja sama siapapun. Nah, kalau mau nolak ya silahkan. Tapi yang kita bahas kalau mau ngomongin kepemilikan jangan di situ. Nah, makanya saya datang ke sana. Ayo kalau mau kita ngomongin kepemilikan, ayo kita berangkat ke Jakarta sama-sama. Mau kita bahas di Sumut, mau kita bahas di Aceh pun nggak bakal beres nih barang. Kita kelola bersama boleh nggak?
istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan, 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu gak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi PKI ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu. Sama kayak Jokowi. Kalian itu nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Hah? Istrimu itu ya buat aku ya? Boleh ya? 2 bulan ya? Dasar PKI kau. Papua itu sebenarnya itu bukan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, dengan punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PTU ini? Kenapa? Bakal gugat ke PTU ini? Ya sekarang membuat, itu kata Aceh mulai dulu. Siapa ada gubernur satu di sponsor yang mengatakan bahwa itu punya Aceh. Apa buku sekarang? Memang ya energi lebih besar di situ. Itu kan saya bilang tadi, itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang. Jadi tidak perlu kita apalagi. Oh itu saja. Ya alasan yang kuat, bukti yang kuat, data yang kuat seperti itu.